Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bengkel Yuda Buana Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, amin. Oke bosku, teman-temanku semua, sementing kita semua selalu sehat ya lur. Hari ini saya mau servis Mitsubishi Canter HD125 untuk tahunnya, kalau tidak salah tahun 2014 ya, kalau tidak salah. Untuk trouble-nya pada engine-nya atau mesinnya. Untuk mobil ini, mobil saudara kita tidak begitu jauh dari sini teman-teman. Untuk mobil ini datangnya tidak hidup ya, itu di towing, ditarik begitu. Lalu beberapa hari yang lalu untuk mobil ini mengalami musibah. Ini keterangannya masuk paret teman-teman. Itu ngelundung ke paret begitu ya. Tapi pun saya kurang jelas. Untuk mesinnya sempat terendam dengan air begitu. Jadi untuk mobil ini tidak bisa hidup sama sekali. Ya intinya untuk mesin ini tidak bisa dihidupkan. Dan nanti kita lihat. Sebelum kita mulai jangan lupa dukung terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Berarti teman-teman sudah mendukung majunya channel ini. Oke bosku, kita langsung lihat kondisi mesinnya. Kita naikkan kabinnya bos. Masalahnya tidak bisa dihidupkan ya. Ini untuk kabinnya sudah kita naikkan. Untuk mesinnya seperti ini teman-teman. Nah di sini kita sudah melihat ya. Di sini banyak sampah-sampah atau rumput-rumput yang sudah mengering. Nah ini. Lalu di mesin juga kita melihat banyak sampah-sampah seperti ini. Jadi menurut saya betul sekali untuk mesin ini terendam di parit begitu ya. Masalahnya mobilnya masuk parit. Lalu di sini kita cek dulu teman-teman. Masalahnya mesin ini terendam air ya. Ya mudah-mudahan tidak banyak yang rusak. Nah di sini untuk oli mesinnya kita lihat. Wah agak lumayan nih lur. Ini oli mesinnya menurut saya ya. Ini sudah 30 lebih, 30 liter lebih. Nggak kelihatan teman-teman ya. Sebentar ya. Nah ini batas olinya aslinya standarnya ya. Itu ini. Nah ini ada cowakan ini. Jadi kali ini olinya sudah sampai sini. Nah ini belum yang tertumpah begitu. Masalahnya kemarin datang kemari ya, itu olinya sempat berserak di bawah. Jadi kalau segini ya, ini sudah 30 liter lebih oli mesinnya begitu. Jadi menurut saya sudah masuk banyak air ke mesin. Lalu kita lihat sebelah kanan. Ini untuk saringan udaranya kita buka. Di sini sama-sama kita lihat teman-teman ya. Ya memang ada bekas air sedikit ini. Tapi menurut saya sudah dibuka sama supirnya. Ini untuk saringan udaranya basah. Nah seperti ini. Tapi belum ada yang koyak ya. Di sini sudah sama-sama kita lihat teman-teman ya, bahwa oli mesinnya itu sudah bertambah sangat banyak, ya lebih kurang 30 ataupun 40 liter begitu. Jadi memang betul sekali menurut saya bahwa mesinnya ini, oli mesinnya tercampur dengan air. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di sini kita harus cek ya untuk keseluruhannya. Contohnya dari saringan udara, selang-selangnya ke turbo, dari turbo ke cooler. Ini harus kita cek. Lalu sampai ke intake ini harus kita buka teman-teman. Bisa juga ya dikarenakan terendam, mesinnya masih hidup dan kesedot masuk ke mesin begitu. Jadi kalau sempat masuk ke ruang bakar, air ini pastinya untuk mesinnya tidak mau hidup. Ya kalau misalkan awalnya itu dipaksa, ya bisa juga untuk stang pistonnya ini bengkok. Begitu teman-teman.
Jadi kalau awalnya itu di starter paksa, lalu didorong ya, dicoba hidupkan begitu, tetapi untuk mesinnya tidak mau hidup, ya menurut saya ya agak lumayan lor. Bisa jadi untuk stang pistonnya ini bengkok begitu. Jadi kita lanjut dulu, kita buka selang-selangnya dan nanti kita lihat. Semangat terus bos. Kita lanjut dulu, kita mulai. Kita tap dulu olinya bos. Nah ini, wah agak lumayan nih bos. Lah isi banyu tok. Sudah sama-sama kita lihat bos. Jadi kita nyari ember yang banyak ya untuk nampung. Kita lanjut dulu. Kita lanjut untuk kenternya bosku. Ini mobil saudara kita yang nyemplung paret ya. Jadi untuk airnya masuk ke mesin. Di sini sebelum kita lakukan kerja seperti biasa kita cuci dulu. Masalahnya banyak pasir-pasirnya supaya nyaman dan bagus. Kita cuci dulu dan kita semprot. Nah di sini yang kita lakukan, kita membuka tutup klepnya dan menyetel celah klepnya. Di sini sudah kita setel top 1 dan top 2. Yang kita ganti hanya satu ya. Ini baut setelannya. Masalahnya sudah dol. Kita ganti. Lalu di sini kita lepas selang udara yang ke intake dan ujung intake-nya ini. Ini awalnya kita melihat ada air di sini ya. Yang memang tidak banyak teman-teman. Ya kalau air menurut saya ya langsung masuk ke ruang bakar. Masalahnya untuk posisi intake ini lebih tinggi ya daripada lubangnya begitu. Jadi intinya untuk airnya masuk ke mesin sangat banyak sekali. Jadi sini ya kita dari awal sudah tahu ya bahwa mesin mobil ini belum jim begitu. Terkecuali kalau sudah jim teman-teman. Kalau misalkan masuk air ke ruang bakar sudah jim, sebaiknya langsung dibongkar. Begitu teman-teman. Kita pernah juga nangani untuk mobil Canter itu terendam air, kena banjir, jadi sempat jim. Jadi untuk mesinnya sempat mati sendiri dan tidak bisa di starter lagi. Setelah kita bongkar ternyata untuk stang pistonnya keempat-empatnya itu bengkong begitu. Jadi langsung kita buka. Ya sayangnya untuk videonya tidak ada teman-teman. Masalahnya kita repot ya, nggak sempat untuk merekamnya. Untuk mesin mobil ini saya pastikan masih bagus ya. Maksud saya tuh belum sempat jim begitu. Jadi langkah apa yang harus dilakukan? Ya masalahnya untuk cranksetnya masih bisa keputar. Jadi di sini untuk keempat nozzle-nya harus kita buka. Ya untuk membuang oli dan air yang mengendap di ruang bakar ya. Itu harus kita buka nozzle-nya dan kita starter. Begitu. Setelah keluar airnya, lalu bisa kita isi solar. Ya diusahakan sampai bersih teman-teman, sampai terkuras bersih ya air dan oli yang masuk di ruang bakar begitu. Nah ini sudah kita buka nozzle-nya. Kita lanjut dulu, kita pasang tutup klepnya dan nanti kita starter, kita buang air dan oli dari ruang bakarnya melalui lubang nozzle. Semangat bos. Kita lanjut dulu, kita pasang tutup klepnya. Boleh pasang deh. Kita pasang dulu tutup klepnya dan kita coba starter teman-teman. Ini tadi sudah kita coba starter ya, itu masih bisa. Dan di sini kita melihat teman-teman, lah ini oli dan air yang mengendap di ruang bakar di piston. Jadi kita harus kuras. Ya beda lagi kalau mesinnya sudah jim teman-teman. Kalau sudah jim atau tidak mau starter lagi, ya sebaiknya jangan dipaksa starter, langsung dibongkar begitu. Oke, di sini sudah kita pasang tutup klepnya dan mengunci bautnya. Kita coba starter dulu. Kita isi solar teman-teman. Keempat lubang itu ya. Kita lihat dulu sebelah kiri.
Nah, di sini untuk keempat lubang nozzle ini usahakan kita isi dengan solar ya, untuk membantu supaya air dan oli ya yang mengendap di ruang bakar di piston bisa keluar ya, walaupun tidak terlalu bersih begitu. Ini sudah kita isi, kita coba dulu starter. Starter deh. Oh, lah seperti itu teman-teman ya. Usahakan sampai bersih. Lagi. Oke. Ya, diusahakan kita lakukan seperti ini berkali-kali teman-teman ya. Ya, intinya supaya bersih begitu. Di sini setelah kita kuras untuk oli dan airnya ya. Setelah kita starter berkali-kali, berulang-ulang, lanjut kita pasang kembali nozzle-nya dan kita pasang intake-nya. Kita lanjut dulu. Setelah kita pasang tutup klepnya dan memasang nozzle-nya ya, pastikan sudah terkencang, pastikan sudah terkunci kencang. Lanjut untuk mesinnya jangan sampai lupa teman-teman, kita siram solar supaya bersih, supaya terkuras keluar air dan oli yang kotor ya, yang mengendap di karter begitu. Jadi harus kita siram solar. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita usahakan sampai bersih, jangan sampai ada air dan oli-oli kotornya di dalam. Kita usahakan sampai bersih. Ya, memang untuk mobil ini banyak sekali yang rusak teman-teman. Trouble-nya banyak. Ini nanti ya, mudah-mudahan tidak ada halangan, mesinnya hidup. Kalau misalkan tidak hidup, nanti kita bongkar mesinnya. Lalu ini untuk transmisinya ada trouble juga. Untuk gantungan, plat dari karet gantungan itu sudah putus, nanti kita perbaiki juga. Lalu remnya, ini tidak ada remnya mobilnya. Ya, kemarin pemiliknya sudah mengatakan ya kalau bisa diperbaiki selayaknya begitu. Contohnya untuk transmisinya, untuk gantungan kopelnya dan remnya, handremnya nanti kita perbaiki semua. Kalau misalkan belum layak jalan, untuk mobil ini belum diambil teman-teman lah begitu ya. Jadi kita usahakan selayak mungkin untuk mobil ini jalan ya. Contohnya lampu senjanya atau lampu kotanya juga tidak hidup. Untuk transmisinya, remnya, handremnya ini minta diservis semua. Lalu untuk transmisinya juga begitu. Ya, ini kita coba dulu, kita hidupkan mesinnya. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Kalau misalkan tidak mau hidup, nanti gimana lagi teman-teman? Harus kita bongkar mesinnya begitu ya. Oke, ini sudah kita bersihkan. Kita lanjutkan memasang ujung intake-nya, selang udaranya, dan kita isi olinya. Untuk filter olinya kita ganti sekalian dan kita isi olinya, kita coba hidupkan. Lanjut kita isi radiatornya, kita cek dan juga kita isi, kita ganti oli mesinnya. Ini sudah kita lakukan. Lanjut kita anginan dulu. Ya, mudah-mudahan mesinnya aman dan lancar, tidak ada masalah. Kalau misalkan tidak mau hidup untuk mesin ini, kita turunkan. Oke, kita starter dulu. Kita anginan. Starter deh. Oke, untuk minyaknya sudah naik. Lanjut kita kunci selang nozzle-nya. Ya, masalahnya selang nozzle-nya tidak kita lepas semua teman ya. Jadi untuk anginnya cepat begitu. Oke, setelah kita kunci untuk selang nozzle-nya, kita cek lagi teman-teman ya sebelum kita hidupkan.
Ya mudah-mudahan mesinnya hidup. Kita coba dulu, kita starter, kita hidupkan. Hele, starter deh. Alhamdulillah untuk mesinnya sudah hidup teman-teman. Alhamdulillah untuk mesin kenternya sudah hidup. Ini kita panasi dulu teman-teman ya. Masih banyak lagi yang mau kita perbaiki untuk mobil ini. Kalau untuk mesinnya ini nanti kita lanjutkan lagi penyetelannya. Nah di sini untuk langsamnya kurang bagus menurut saya ya. Nanti kita setel untuk injeksi pumpnya atau bos pumpnya supaya langsamnya agak mendingan teman-teman. Ya bersyukur saja untuk mesinnya ini bisa hidup. Jadi kita bisa lanjutkan untuk perbaikan yang lain. Dinaikkan damnya. Kita turunkan kabinnya dan kita naikkan untuk damnya. Kita lanjutkan membongkar transmisinya. Kita lanjutkan untuk menyervis transmisi ya. Ini kita turunkan dan kita servis. Kita ganti sil-silnya yang bocor. Kita lanjut dulu bos. Kita lanjut untuk kenternya bos. Di sini kita lanjutkan menurunkan transmisinya. Kita penggantian pada sil crankshaftnya bagian belakang. Lah seperti ini ya. Lalu sil transmisinya bagian depan, lalu yang belakang. Ya memang lumayan banyak untuk keluhan mobil saudara kita ini. Ya ini masih kita lanjut. Kalau untuk mesinnya ini sudah hidup, nanti kita tinggal setel. Nah, di sini untuk pompa hidroliknya nanti juga kita buka dan kita cek masalahnya. Kalau di dam itu ya, kalau dinaikkan, kalau dioperasikan itu naik baknya itu sangat lambat sekali. Jadi nanti kita buka juga. Di sini kalau untuk remnya ya, ini sudah kita buka bagian belakang. Ini dol kuncinya bang, nggak masuk bang.
Kita lanjut dulu, bos. Ya, berangsur-angsur teman-teman ya. Ini masih anginan. Kita bersihkan, kita cuci mesinnya teman-teman pakai air sabun ya. Kalau untuk sarung joknya itu nanti kita lanjutkan. Ini untuk penyetelannya juga nanti kita damin-damin dulu sama pemilik mobilnya. Nanti kita jelaskan bahwa di sini teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya, untuk setelan bonyernya sudah pada mentok. Jadi menurut saya untuk PAM ini ya minta diservis teman-teman ya. Lalu nozzle-nya. Jadi untuk penyetelannya ini kita lanjutkan lain waktu. Masalahnya kita harus ya banyak sedikitnya kita harus jelaskan juga sama pemiliknya. Kalau kita langsung servis nanti takutnya biayanya begitu. Jadi ya seperti ini nanti kita pakai dulu untuk kerja ataupun bagaimana nanti kita tanya oleh pemiliknya. Kita lanjut malam hari bos untuk kenternya. Ya ini untuk mobilnya tadi kita antar ke Dorsemir ya. Masalahnya kotor sekali. Ini tadi kita perbaikan pada kabel-kabelnya. Kita pasang lampu. Untuk sarung joknya juga sudah kita pasang. Ya memang untuk mobil ini teman-teman ya sangat banyak sekali yang mau kita servis begitu. Ya berhubung keadaan jadi kita cicil. Nanti kalau ada waktu lagi kita perbaiki lagi begitu. Ya saya kira awalnya itu airnya ya, mobil ini terendam air itu saya kira sebatas roda ataupun mesin. Ternyata tenggelam semua lor. Jadi untuk kabel-kabelnya tidak ada yang aktif. Banyak yang bermasalah kabel-kabelnya. Jadi kita perbaiki juga. Ini wipernya pun belum hidup. Ya bisa kita sambung lain waktu. Mudah-mudahan cara sederhana ini yang kita buat, yang saya tunjukkan bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya berbagi sedikit buat teman-teman semua ya. Ya seandainya mobil teman-teman seperti ini, ya mudah-mudahan jangan sampai seperti ini begitu. Bisa dilakukan dengan cara yang kita buat. Ya kalau misalkan sudah jim ya mesinnya itu ya sebaiknya kita bongkar, kita turunkan. Untuk mobil ini mesinnya berhubung belum jim, jadi masih bisa kita akali.
Ya mudah-mudahan cara sederhana ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih. Selamat malam.